Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on the cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the ancient sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord
pagi, Bapa terkasih, terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi, Bapa terkasih, terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Kami mengucapkan selamat pagi dan shalom buat kita semua yang ada di tempat ini. Shalom. Selamat pagi, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita sapa kiri kanan kita, Anda luar biasa hari ini, Anda luar biasa hari-hari yang akan datang. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan Yesus yang baik, kepada Bapa kami yang ada di kerajaan surga. Terima kasih. Kalau pada hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk bersukaria di hadapan Tuhan, merayakan kebaikan daripada Tuhan. Kami mengundang Tuhan untuk hadir di tempat ini, dan kami akan membuka ibadah kami demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita lebih lagi yuk. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Dia. Haleluya. Sebab Allah hadir di tempat ini dan memberkati kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Nyatalah perbuatan-Mu dalam hidup kami. Mari bersama-sama kita katakan, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersoraklah nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya.
tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, 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 nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya di tempat ini, di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Jemaat GBBCP sama-sama kita katakan. Yuk katakan, haleluya, nyanyi. Mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Yang mau lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ya. Yuk, tepuk tangan bersama-sama bagi Allah kita. Tuhan Yesus baik bagi kita semuanya, amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari, besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, ini iman kami pagi ini Tuhan. Kau angkat bebanku, lambaikan tangannya yuk. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Dia dahsyat, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya, sorakan haleluya. Mari bersama-sama kita katakan. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari, besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, ini iman kami Tuhan.
duduk, berikan tostikan yang katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik dan dahsyat. Haleluya, haleluya. Akan duduk Bapak Ibu Saudara. Dalam hadirat-Mu kami berterima kasih Tuhan. Sebab sukacita surga adalah kekuatan dalam kami. Dan kami berterima kasih buat penyataan Tuhan sepanjang hari berlalu. Dan hari-hari di depan kami. Kami minta penyertaan-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami dari hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur sebab hari ini Tuhan adakan sebab hari ini Tuhan adakan syukur sebab hari ini Tuhan adakan sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berikan tepuk tangan. Katakan terima kasih Tuhan buat keluarga kami. Terima kasih buat keluarga kami Tuhan. Terima kasih buat pekerjaan kami. Terima kasih buat kesehatan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Inaralamaya Santo. Mari buka kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, sembah Tuhan. Bawa ucapan syukur kepada Tuhan.
dari hati yang mengasihi-Mu. Pagi hari ini kami datang membawa korban pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Sungguh Kau baik bagi kami. Sungguh Kau Allah kami yang hidup. Oh, labalalabatakaralamaya sango. Haleluya. Hira masakaralabo, rabakaya ralabo. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ini iman kami kepadamu pagi ini Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi katakan kami terhubung. Ku terhubung denganmu. Mari saya undang supaya kita bangkit berdiri bersama-sama. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Katakan kami terhubung denganmu. Ku terhubung denganmu. Ini rindu kami Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita beri tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Oh, Bapak tabaya lapan. Segera kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang melimpah-limpah dalam hidup kami.
Oleh sebab itu kami boleh beribadah, berkumpul bersama-sama, meninggikan Engkau, memuliakan nama Engkau. Oleh sebab itu kami mohon perkenanan-Mu atas ibadah kami di tempat ini. Oleh sebab itu kami membawa korban pujian kami, korban persembahan kami. Oh, dengan penuh dengan ucapan syukur kami, sebagai tanda kami mengasihi Engkau. Oh, oh, haleluya. Biar roh kami tetap berkobar-kobar, roh kami tetap menyala-nyala. Oh, biar dari tempat ini ada yang harum, ada yang menyenangkan hatimu. Allah Roh Kudus, urapi kami. Oh, bukakan pintu surga tingkap langit bagi kami, sehingga kami boleh menikmati surga, kekayaan dan kelimpahan dari Engkau ya Tuhan. Sehingga kami percaya yang datang dengan sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, kami akan lihat mujizat demi mujizat, keajaiban, kemenangan, kelepasan. Haleluya. Dan kami percaya gereja-Mu akan menuai, menuai. Yeah. Haleluya. Haleluya. Kalau Kau telah membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Dan kami percaya gereja ini akan mengembang ke kiri dan ke kanan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati gereja-Mu. Haleluya. Haleluya. Berbicaralah kepada kami, tuntun kami dengan firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu, kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Dan kami percaya firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Firman-Mu yang membuat kami beruntung dan berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami sebesar-besarnya untuk menerima kebenaran-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin, amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi, shalom bagi kita semua. Haleluya. Saya percaya kita semua boleh beribadah. Pasti ada sesuatu yang Tuhan izinkan kita boleh beribadah bersama-sama. Tidak ada yang kebetulan kalau hidup ini. Semua sudah ada di dalam rencana Tuhan. Anda di bulan ini kita boleh memasuki tema. Anda tahu tema bulan ini? Yang tahu? Jemaat yang ada di sini? Haleluya. Ada yang tahu, ada yang tidak. Lupa-lupa. Kalau kita mengasihi seseorang, kita gak akan lupa. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan lupa apa yang diucapkan oleh Tuhan. Saya mau tanya,
kalau boleh Anda jujur. Kita setiap hari buka YouTube, buka Instagram, buka Facebook, WhatsApp, satu hari rata-rata orang Indonesia memakai medsos ini berapa jam? Kalau menurut hasil survei, orang Indonesia pakai medsos itu 8 jam. Sampai tidur pun, mau tidur, sampai dia tidur. Yang senyum itu pasti tahu, betul ya. Bangun pagi, Anda pegang apa dulu? Handphone, betul. Ya. Jadi hasil survei katakan 8 jam. Menurut Anda kira-kira kita berapa jam dari 24 jam pegang handphone? Kira-kira 5 jam? Cocok? 4 jam? Satu hari 24 jam. Kira-kira berapa lama? Anak muda, jawab aja. Salah gak dihukum. Berapa jam? Enggak. Yang normal aja. Berapa? Berapa jam? Satu hari? 2 jam? Yakin 2 jam? Divine connection artinya Anda punya hubungan dengan Tuhan. Saya mau tanya, Anda baca Alkitab setiap hari, angkat tangan yang baca Alkitab setiap hari. Yang baca Alkitab 1 minggu sekali. Gak apa-apa, tadi kan yang sebagian yang baca Alkitab tiap hari, yang seminggu sekali. Hari inilah kita baca. Saya mau tanya, apa alasan Anda tidak baca Alkitab? 1, saya mau tanya ya. Karena gak sempat, buru-buru, atau bangun kesiangan. Macam-macam alasan. Saya mau tanya. Tadi anak muda ini. Kira-kira Anda gak baca Alkitab karena apa? Buru-buru? Kita kenapa tidak tiap hari baca Alkitab? Buru-buru atau gak sempat? Atau malas? Enggak, yang baca Alkitab tiap hari. Ayo. Enggak. Oke. Sibuk ya? Sibuk. Dengar ya, kan sibuk. 4 jam buka handphone itu bocengli itu. Kita sibuk 4 jam buka medsos. Satu pasal kira-kira Bu. Satu pasal aja. Kejadian pasal 1 sampai ayat 30 atau satu pasal itu kira-kira 1 menit selesai atau 2 menit. Saya baca, saya udah tes. 2 menit. Saya udah baca kejadian pasal 1 sampai satu pasal ya, 2 menit. 2 menit selesai. Anda katakan gak punya waktu. Cocok gak? Cocok lah. Ya kan? 4 jam Anda punya waktu untuk buka handphone. Tapi baca Alkitab 2 menit. Kali 5 menit lah. Kasih 5 menit. Saya mau tanya, gosok gigi sama mandi berapa menit? Mohon maaf. Hah? Perempuan bisa 1 jam sama dia ngaca, betul? Semua kita bisa lakukan 1 jam. Tapi baca Alkitab 5 menit kita tidak mau baca. Kalau saya jadi Bapa di surga atau Tuhan Yesus, bocengli ini. Makanya hari ini gereja ini punya tema divine connection. Artinya Anda harus punya koneksi dengan Tuhan. Jangan koneksi dengan WhatsApp, jangan koneksi dengan berbagai macam hal.
Masalahnya kita gak baca, saya tahu. Akhirnya mereka jemaat, saya juga jawabnya, malas. Betul gak? Kenapa kita tidak baca? Karena kita lebih sibuk mandi, kita lebih sibuk WhatsApp, kita lebih sibuk Facebook, daripada semua yang ada kita cuman baca Alkitab satu pasal aja gak mau. Jadi akhirnya satu minggu kita cuma satu kali karena ada di gereja. Cuma satu kali kita baca Alkitab. Saya tanya satu jemaat saya, ibu-ibu. Saya bilang kalau bapak keluar kota. Ini Pak Daniel, sering keluar kota. Bapak keluar kota, dia 1 minggu baru chat kamu. Mah, kamu ada di mana? Baik-baik enggak? Kira-kira dia 1 minggu baru chat kamu sekali. Kira-kira kamu keberatan atau tidak? Langsung satu gereja bilang, keberatan. Ibu-ibu bilang, keberatan. Jadi suamimu tiap hari chat kamu atau tidak? Hubungi kamu atau tidak? Dia bilang, setiap hari hubungi. Kalau enggak saya pecat dia jadi suami saya. Jadi artinya, suami kemanapun, ya Pak Freddy, kemanapun tetap hubungan dengan istri. Makanya tadi punya lagu benar. Dia katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Anda tahu sepatu ini? Ini saya cek ke tokonya lebih kurang 1.200 sampai 1.300 Singdol. Jadi LV ini lebih kurang 15 juta. Pak, Bu, kalau Bapak Ibu ada 15 juta, mau beli enggak? Sepatu 15 juta untuk injak-injak. Ada yang mau beli? Enggak mau ya? Saya kasih tahu ya. Saya kasih lihat satu lagi. Ini apa? Saya satu kali sama cici saya, dia ngajak makan di Medan. Makan. Saya kenalin kamu satu ibu. Gila dia. Lu gila. Gila gimana? Kita ini pakai tas. Kakak saya pakai tas Kroko 1,5 M. Karena dia Hartono punya istri. Saya kasih tahu, Hartono punya istri. Dia bilang, ada satu perempuan mau ikut-ikutan pakai tas 1,5 M. Saya mau tanya, terus kenapa kalau dia kaya? Enggak, dia nabung. Kalau dia kan gak usah nabung, ya kan? Kalau kawannya nabung untuk beli 1,5 M tas. Dan dia datang memang pakai itu. Satu-satunya dia punya tas Hermes. Satu aja. Tapi gak sampai 1,5 M, 500-an juta. Pertanyaan saya, kalau Anda punya 500 juta, Anda beli tas. Anda beli rumah ya. Apartemen. Atau beli mobil. Anda keberatan kan? Kenapa ada yang gak keberatan? Karena buat dia ini membuat dia itu pegang tas ini dia rasa bangga. Anda punya 1,5 M, Anda pakai untuk lain. Tapi ada orang 1,5 M, dia beli tas.
Makanya saya tanya, Bu, kalau ibu ada 1,5 M, beli tas gak? Gak mau. Ada orang punya uang 1,5 M pun tak mau beli. Betul gak? 15 juta Pak Daniel, beli sepatu 15 juta. Ada duit pun tak mau beli. Tetapi ada orang, jangankan 15 juta, 50 juta punya sepatu dia pun beli. Kenapa? Karena dia suka dengan sepatu itu. Jadi saya tanya kakak saya, jadi gimana? Oh, saya memang suka dan dibeliin suami saya. Karena dia punya duit. Anda suka sama Tuhan gak? Kalau Anda suka sama Tuhan, apapun Anda berani pertaruhkan. Amin. Semahal apapun, pengorbanan apapun Anda berani. Hari ini saya tanya sama jemaat saya, kalau kamu ada uang, kamu kasih ke Tuhan atau kasih ke keluarga? Oh, kalau saya keluarga. Tuhan nanti dulu. Setiap pagi Anda nafas, siapa yang kasih? Tuhan. Setiap hari Anda dikasih sehat, siapa yang kasih? Oh, nggak bisa dong Pak Samuel. Kita pasti utamakan keluarga. Makanya jangan katakan yang terutama di dalam hidup ini. Bohonglah kita. Kita ngomong yang terutama. Anda tahu nggak di Alkitab ada seorang janda Sarfat? Sorry ya, mohon maaf. Eli yang ngomong, ini makanan kasih saya. Ini tinggal segini. Tinggal segini. Pak Daniel, mohon maaf, janda Sarfat itu jauh. Kita tidak ada bandingnya. Dia bilang ini, saya tinggal segini untuk makan hari ini sama anak saya mati. Tahu apa kata Elia? Kasih saya. Kasih Tuhan dulu. Dia tinggal pilih kok. Dia mau kasih Tuhan atau dia makan. Kalau dia hari itu makan, dia gak kasih Elia, mati dia. Mati kelaparan. Tapi hari itu, dia masak. Mungkin sambil berlinangkan air mata. Selesai sudah. Tapi karena mau taat, perintah Nabi, dia masak. Elia bilang apa? Kumpulkan. Apa? Tempayan atau apa? Kumpulkan sebanyak mungkin. Nah, apa yang terjadi? Minyak itu mengalir. Tidak berhenti. Kalau Anda mau lihat berkat Tuhan, divine connection. Anda mau lihat berkat Tuhan yang besar, Anda harus punya koneksi dengan Tuhan. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Kalau Anda mau berkat besar, tapi gak mau dekat dengan Tuhan, ya gak mungkin. Kita tidak bisa melihat. Saya mau tanya ya, mohon maaf ya. Kita semua kalau ngomong berkat itu bukan hanya uang. Betul. Berkat itu bukan hanya uang. Damai sejahtera itu berkat. Sukacita itu berkat. Apa? Keluarga. Ini kan keluarga. Ini hari-hari ini. Bicara tentang keluarga. Diberkati itu ada sukacita. Tidak ada piring terbang. Gak ada kapal perang di rumah. Semua baik-baik saja. Betul gak? Gak usah kaya. Tapi ada damai sejahtera. Ada sukacita. Orang ngomong begitu. Pasti. Semuanya kalau baik-baik udah berkat. Coba berantem. Orang miskin sama orang kaya berantem beda. Orang kaya berantem. Hari ini berantem sama istrinya, dia langsung check in ke Hong Kong. Kalau enggak dia ke Paris. Selesai kan? Istrinya ke Hong Kong, istrinya ke Jepang. Berantem mah. Punya duit. Tapi kalau enggak punya duit, udah miskin berantem lagi. Jadi berkat itu apa orang bilang holistik atau komprehensif, semua apa utuh
utuh artinya diberkati dalam hal keuangan, damai sejahtera, sukacita, anak-anak baik, anak-anak diberkati, keluarga diberkati. Harus. Tapi tema bulan ini jelas-jelas dia bilang brings great blessing. Artinya membawa berkat yang besar. Siapa yang mau berkat yang besar? Siapa mau yang kaya raya? Saya tanya lagi. Kalau kamu mau kaya, mau berapa banyak? Sekarang gini, Pak, mana bos kita? Pak Yunus. Kalau dulu kan orang bilang, ini orang kaya. Kenapa? M-M-an. Dulu kalau ngomong M-M-an kita udah kaget. Orang M ya. Sekarang kalau bilang orang kaya, tanya Pak Yunus. T. Dia bilang, T. T pun harus lihat. 1, 2 T kecil. Ya kan? Jadi bos saya bilang apa? Dia bilang, Samuel, dulu kita kalau ngomongnya, wah ini orangnya hitungannya M. Sekarang kalau ngomong T, kan kita kaget juga sekarang ngomong T. Ternyata dia udah punya T juga. Tapi T-nya kecil, bukan T-nya besar. Dia bilang, kalau Anda, coba kita balik dulu. Sorry ya. Brings great blessing. Saya ikutin Anda punya pemikiran. Tadi saya tanya yang mau berkat besar. Yalah kalau damai sejahtera kan nggak lihat. Pak Daniel, sukacita di dalam hati kan nggak lihat. Saya sukacita kok. Saya damai sejahtera kok, kan nggak lihat. Oke, yang kita kelihatannya, yang kelihatan apa? Cien. Yang kelihatannya apa? Cuan. Kalau kita bisnis gak cuan, kita rugi gak mau. Anda cuan. Anda mau cuan berapa? Anda punya T. Sekarang saya hitung mau kaya raya kan? Mau diberkati Tuhan kan? Saya mau tanya. Berapa T yang kamu mau? Kalau kaya. Kau ini apa? Great blessing. 10 T. Wow. Wow. Boleh nggak? Boleh. Imanin aja. Setiap perkataan kamu akan terjadi. Jangan lupa ya nanti kamu ada 10 T. Jangan lupa sama pendeta ini. Jangan lupa perpuluhan. Ya nanti kita ngomong perpuluhan. Ya, kalau sekarang kan mau kaya, belum kaya kan? Pertanyaan saya. Kalau ada 10 T mau diapain 10 T itu? Dibagiin. Hah? Bagi kemana? Tunggu dulu. Bagi kemana? Bagi sama siapa? 10 T sekarang. Bagi orang yang membutuhkan. Berapa? 1 T. Bagi yang membutuhkan 1 T. Oke. Masih ada 9 T. 9 T itu mau diapain? Buka yayasan. Buka yayasan untuk yayasan apa? Bagi orang yang membutuhkan. Loh, tadi udah 1 T. Bikin yayasan 1 T kan? Ada 9 T lagi, ngapain? Buka sekolah mungkin. Berapa? 1M, 10M, 100M? 1 T juga. 1 T? Batam ada 1 T punya sekolah? Gak ada. Ini hebat nih Bapak ini. Sisa 8 T. Buka bisnis mungkin. Bisnis. Hah? Bisnis. Bisnis apa? Maybe logistik mungkin. Hah? Logistik. Berapa? Kalau kira-kira buka itu berapa? 4 T. 4 T. Masih ada 4 T lagi. Masih 6. Ya. Kenapa gak bisa jawab? Artinya Anda belum dikasih kepercayaan untuk dapat 10 T. Dia ngomong 10 T dia bingung. Ya kan? Kadang-kadang kita pingin berkat Tuhan tapi kita bingung. Kalau dapat berkat Tuhan mau diapain? Makanya 10 T itu belum sampai ke abang ini. Kalau udah waktunya 10 T pasti ada di tangan. Sampai hari ini kenapa kita belum diberkati?
Karena kita belum tahu kalau kita diberkati untuk apa. Ya kan? Mestinya tadi Pak Gembala bilang, perpuluhan dulu. Kalau Anda dapat 10 T, Anda kasih 1 T untuk perpuluhan. Pertanyaan saya, gak usah 10 T dulu. Kalau Anda setiap bulan ada 100 juta, kasih perpuluhan 10 juta, keberatan gak? Ya Pak Pendeta pasti tidak. Saya mau tanya jemaat. Kenapa kita keberatan 10%? Saya mau tanya. Berkat itu dari Tuhan atau bukan? Iya, dari Tuhan. Dari Tuhan. Kembalikan 10% kok bisa berat kalau dari Tuhan? Gitu kasih saya lah. 10 juta, saya kasih 1 juta sama kamu. Karena berasal dari kamu kan. 10 juta dari kamu, saya kasih kamu 1 juta, cocok nggak? Kenapa kita nggak cocok? Saya dapat berkat dari Tuhan. Terus saya kasih 1 juta untuk pekerjaan Tuhan. Kok susah? Makanya berkat kita itu masih ditahan, Pak Cinven. Masih ditahan sama siapa? Sama orang fasik. Makanya berkat bangsa-bangsa mestinya ke kita. Loh, firman Tuhan bilang berkat bangsa-bangsa akan dicurahkan kepada orang-orang percaya. Pertanyaannya, orang fasik, orang dunia masih pegang berkat itu. Nomor 1 hari ini bukan orang percaya. Orang kaya nomor 1 bukan orang percaya. Orang nomor 2, orang nomor 3, 10 besar saya lihat. Gak ada yang anak Tuhan. Artinya masih dipegang oleh orang fasik. Kita belum. Saya waktu baca ini, saya pikir kalau ini terjadi, udahlah, kota Batam ini bisa dimenangkan waktu Anda mengalami berkat besar dalam keluarga. Amin. Halo, mau diberkati besar-besaran? Iya, divine connection dulu. Ada koneksi dengan Tuhan dulu. Anda kalau gak punya koneksi sama Tuhan, gimana? Ya kan? 1 minggu sekali Anda baru buka Alkitab. 1 minggu sekali Anda baru baca firman Tuhan. Anda gak pernah baca Alkitab. Kalau Tuhan di surga dia sedih. Aduh, anak saya kok sibuk dengan Facebook, dengan WhatsApp, dengan hal-hal lain. Cuman satu pasal aja kita gak mau. Gak usah 1 pasal lah. Anda kasih 1 menit mungkin 5 ayat atau 10 ayat. Itu pun kita tidak kasih sama Tuhan. Tapi kita mau minta berkat besar. Kita pingin berkat besar, tapi kita tidak mau baca Alkitab sama sekali. Makanya saya mau tanya, di sini ada sekolah minggu kan? Ada sekolah minggu. Nah pertanyaan saya, kalau anak sekolah minggu Anda, anak-anak Anda, tidak maju sekolah minggu di tempat ini, salah anak Anda atau salah guru sekolah minggu? Atau gini dulu, sebelum sekolah minggu. Anak Anda gagal di sekolah. Salah mama atau salah bapak? Salah dua-duanya. Pak Daniel, dia lagi mikir nih. Salah bapak atau salah mama? Kalau anak kita gagal, salah orang tua atau salah anak itu? Wah. Salah bapaknya. Pertanyaan saya kedua, sekolah minggu. Di sini, salah guru sekolah minggu atau anak sekolah minggu? Hah? Hah? Nanti kan ada pemuda jam 2. Pemuda gak maju, gak naik. Loh kita kan mau pangkat naik, gaji naik, apalagi perusahaan naik, pemasukan naik, semua mau naik. Betul nggak? Keluarga mau diberkati. Pertanyaan saya, kalau anak muda tidak maju, salah pendetanya atau salah anak mudanya? Yang bilang anak mudanya?
Oh itu. Kalau ada ini jemaat kita yang besar ini, kalau datang gak bertumbuh, salah jemaat atau salah gembalanya? Hah? Gembalanya atau orangnya? Yang bilang gembala? Yang bilang jemaat? Bertumbuh atau tidak bertumbuh itu kan tergantung kita. Respon kita. Ada 2 orang datang ke gereja ini, yang satu diberkati, yang satu tidak diberkati, salah siapa? Yang satu itu. Yang satu gak maju, satu maju, itu kan bukan salah. Tahu satu lagi, Pak Daniel. Kita ini anak Tuhan yang 5 tahun ke atas. Coba angkat tangan, 5 tahun. Jemaat yang sudah 5 tahun ke atas. Oh banyak kan? Saya mau tanya, sudah jadi anak Tuhan 5 tahun ke atas, terus tidak diberkati Tuhan, salah Tuhan atau salah Anda? Salah Tuhan atau salah Anda? Agak berani kan Anda sama Tuhan kan? Tadi gembala Anda berani. Begitu saya bilang salah Tuhan atau salah Anda? Hah? Salah kami. Jadi kalau Anda gak bertumbuh, jangan salahkan gembala, salahkan kita. Gak ada gereja yang sempurna, Bapak Ibu. Amin. Mau gereja apapun sama. Tuhan ada hadir di tempat itu. Yang penting kita punya respon. Kalau kita punya respon bagus, maka kita akan bertumbuh. Ada orang diberkati, ada orang yang tidak diberkati. Tergantung respon Anda, tangkap Anda dekat dengan Tuhan atau tidak. Yang setuju beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasmu. Jadi ada jemaat saya keluarkan ini, mobil Lamborghini. Mobil Lamborghini itu 20M. Ada yang 12M, ada 20M. Itu Hartono ada. Nih, saya kalau ke rumahnya. Saya tanya dia, ngapain you beli ini? Enggak. Cuman bos saya, dia punya bos. Itu grupnya Lamborghini. Kalau saya gak beli, marah dia. Saya harus beli. Bukan saya mau. Pertanyaan saya, Anda kalau punya 20M beli? Enggak kan? Tapi ada orang sour. Makanya kalau Divine Connection, di mana hartamu? Pak Bambang Yonan bilang, di mana hartamu berada? Di situ hatimu. Di mana hatimu berada? Di situ hartamu. Amin. You berani beli Lamborghini, lu kalau sama Tuhan pelit. You berani punya mobil Mercy, tapi lu sama Tuhan pelit. Hati-hati. Anda bilang saya gak mau, banyak orang mau. Hotman Paris punya banyak. Ya kan? Hotman Paris pakai itu. Jadi kalau Anda gak mau, dia mau. Buat dia ini berharga, bernilai. Buat Anda, Tuhan itu berharga atau tidak? Berapa nilai Yesus di hidup Anda? Sekarang kan bicara tentang divine connection aja. Divine. Tadi kan saya bilang, keluarga lebih penting atau Tuhan? Dua-dua penting. Oke, dua-dua penting. Kalau Anda tanya saya, mana yang lebih penting? Kalau saya dipojokkan harus pilih, saya pilih Tuhan. Saya dulu, gak apa-apa. Yang lain gak pilih Tuhan, gak masalah. Tapi kalau Tuhan, keluarga, uang. Saya lebih bagus buang uang, saya pegang keluarga dan Tuhan. Satu hamba Tuhan namanya Debbie Basir, dia pernah ke gereja saya. Dengar ya, ibu-ibu, dia itu diancam mau dibunuh bapaknya.
Dia pilih keluarga atau pilih Yesus? Dia kalau pilih keluarga, hari ini dia mungkin punya keluarga yang baik, tapi dia kehilangan Yesus. Tapi kalau dia pilih Yesus, hari ini keluarganya bertobat. Bisa katakan amin. Tuhan waktu kita pilih dia nomor satu, maka Tuhan yang sanggup mengubah situasi yang tidak baik menjadi baik. Beri tepuk tangan yang paling baik. Haleluya. Oleh sebab itu, kita mengucap syukur karena keadaan kita baik, atau kita mengucap syukur maka keadaan kita menjadi baik. Mana Pak Daniel? Kita mengucap syukur karena keadaan kita baik, atau kita mengucap syukur maka keadaan kita menjadi baik? Betul. Bad mood. Kan pernah bad mood kan? Pernah lagi galau kan? Anak muda. Pernah lagi susah. Pernah lagi masalah. Marah-marah. Betul, kita pernah ya. Kita kalau mau diberkati sederhana. Kita mengucap syukur. Maka keadaan yang tidak baik menjadi baik. Amin. Anda datang dengan bad mood, Anda datang ke tempat ini, Anda mengucap syukur. Ya, kalau umpamanya nih. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang. Ini tema kita kan, Mazmur 128 ya. Dia katakan apa? Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Pergaulan kita tergantung kita. Dunia berkata berkat itu uang, hepeng, money. Ya kan? Dunia. Saya tadi ambil yang dunia. Yang bisa dibeli dengan uang. Tapi damai sejahtera, sukacita, bahagia tidak bisa dibeli dengan uang. Terus Amsal pasal 10 ayat 22. Saya mau beritahu kepada saudara, mata kepala saya sendiri melihat sebuah keluarga. Mohon maaf, ini cepat aja karena waktu tinggal 1 menit. Satu keluarga yang sangat kaya raya di kota Medan. Suami istri kenal saya, panggil saya ke rumah. Istrinya bilang gini, Pak Samuel, saya tidak mau hartanya. Ini berlian, saya kembaliin dia. Deposito saya kembaliin. Dia cuma minta satu, suami saya kembali sama saya. Suaminya bilang, dibalikin sama suaminya. Suaminya di depan saya. Dia bilang gini, kasih tahu istri saya, apa saja dia yang mau saya kasih. Asal jangan larang saya dengan perempuan itu. Ayo. Apa saja istri saya mau, kasih. Dia mau berlian, saya udah kasih. Dia mau mobil Mercy, saya kasih. Dia mau mobil sport, saya kasih. Yang penting dia gak larang saya sama perempuan itu. Istrinya 2 kali mau bunuh diri. Makanya uang bukan segala-galanya. Yesus segala-galanya. Amin. Haleluya.
Makanya di sini Amsal 10, berkat Tuhanlah yang. Makanya kalau uang dari Tuhan pasti kaya. Dalam berbagai hal Anda bisa rasakan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Oh, ini udah minus satu kali ayat lagi supaya kita ini berkat Tuhan sama dunia berbeda. Terus keputusan yang kita ambil akan menentukan masa depan kita. Di dunia, kalau orang mau sukses, ada 3 model. Melakukan sesuatu di bawah standar, menyajikan sesuatu yang standar, satu lagi menyajikan sesuatu di atas standar atau extraordinary. Gereja pun begitu. Kenapa gereja ada yang, Pak Freddy, yang di bawah standar? Anda ke gereja dia, pemimpin pujiannya Ibu Gembala, kolektannya Ibu Gembala, penutupnya pendetanya, main keyboardnya pendetanya, standarnya di bawah. Maka yang datang pun standarnya di bawah. Kalau kita punya gereja, standarnya rata-rata saja, biasa-biasa saja. Terus mengharapkan orang yang luar biasa datang ke gereja kita. Orang Pekanbaru bilang tunggu lama. Tahu tunggu lama? Tanku tuh. Tanku lah. Ya. Jadi menyajikan sesuatu di atas standar, saya gak usah buka karena waktu 2 menit. Di atas standar kita contoh aja, siapa? Raja Salomo. Ratu Sheba datang ke Raja Salomo, melihat kekaguman, melihat tata boga, tata layanan, cara dia menyajikan meja makan, itu saja dia bawa emas. Ya kan? Mungkin saya tidak tulis di sini, tapi gak tahu apakah. Nah ini, seorang pelatih, mentor dapat melihat potensi yang ada di dalam diri kita. Nanti kita sore lagi, supaya kita bisa lebih lagi nanti ya. Mana dia? Baca kita, Amsal pasal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal? Gini jemaatku yang saya kasihi. Anda mau sukses? Jangan bergaul dengan orang bebal. Bergaullah dengan orang bijak. Amin. Saya kalau bergaul dengan orang yang standarnya di bawah saya. Dengar ya. Anda orangnya standarnya di bawah saya. Saya yang jadi bos terus, ngomong terus. Maka saya mentok di situ. Kepintaran saya sampai di situ. Karena yang lain itu di bawah saya. Standarnya di bawah saya. Mereka rata-rata. Kalau saya mau di atas rata-rata, saya bergaul dengan orang bijak. Di atas saya. Pak, saya bergaul dengan orang bijak, berarti saya dengar apa kata orang, bukan apa kata saya. Kalau saya di hadapan orang bodoh, setiap hari saya ngomong di hadapan mereka. Tapi kalau saya waktu bergaul dengan orang bijak, saya duduk dengar. Bukan kita yang ngomong lagi, orang bijak yang ngomong. Amin. Anda mau bijak? Bergaulah dengan orang yang standarnya di atas rata-rata. Waktu orang itu standarnya di atas rata-rata, Anda lama-lama menjadi bijak. Anda bergaul dengan tukang becak, mohon maaf bukan singgung tukang becak itu rendahan. Anda bergaul dengan tukang becak, bahasanya pasti becak. Anda bergaul dengan pengusaha besar, bahasanya pasti usaha yang besar. Anda mau diberkati? Mau jadi pengusaha yang besar? Mau jadi orang yang besar? Tadi kan bilang, mau gaji naik, mau jabatan naik, mau pemasukan naik. Bu, mau gak suami setiap bulan uang belanjanya naik? Mau bu? Ya, kasih tahu bergaul dengan orang bijak, maka dia akan bijak. Siapa orang bijak? Ini orang yang duduk di depan. Orang-orang bijak yang luar biasa. Anda tanya orang yang bijak,
maka lama-lama Anda akan menjadi orang bijak. Nanti sore kita sambung lagi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saya mau supaya setiap kita betul-betul tahu bahwa berkat Tuhan itu gak sembarang Tuhan kasih. Mungkin saya bisa bisa kasih satu ayat di luar bisa ya? Bisa? Ya, bentar. Buka Amsal, dari Amsal. Amsal 10 ayat 6. Tadi kan saya ngomong tapi belum buka ayatnya. Amsal 10 ayat 6. Kalau Anda hidup di atas rata-rata, firman Tuhan katakan berkat ada di atas kepala orang benar. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Tadi saya katakan kenapa kita belum diberkati? Kenapa kita belum mengalami berkat Tuhan yang berlimpah-limpah? Sederhana, kita belum benar. Saya ulangi lagi. Kenapa kita belum terima berkat Tuhan? Padahal firman Tuhan katakan berkat ada di atas kepala. Kenapa kita belum alami itu? Karena kita belum benar di hadapan Tuhan. Satu kali kita akan, benar itu bukan orang suci, kudus, terus gak ada salahnya. Benar itu artinya dia tahu apa itu benar, apa itu hal yang tidak benar. Anda akan lihat, Anda punya kehidupan, Tuhan akan angkat. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Coba pegang kepala Anda. Berkat ada di atas kepala orang benar. Katakan, haleluya. Yang percaya beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang Katakan sekali lagi, kami terhubung dengan-Mu Tuhan. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Kami mau melihat bangsa kami terhubung dengan surga, sehingga akan ada berkat yang besar yang akan dialami oleh bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Terima kasih untuk kemuliaan-Mu ada atas bangsa kami. Tongkat gembala Tuhan ada atas bangsa kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dengan hikmat, kekuatan, takut akan Tuhan ada atas pemimpin bangsa kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang akan terus membawa bangsa kami dibedakan dengan bangsa-bangsa yang lain, oleh karena Tuhan ada atas bangsa kami. Terima kasih untuk presiden kami, terima kasih untuk wakilnya, terima kasih untuk seluruh kabinet merah putih. Semuanya akan bekerja bersama-sama membawa Indonesia akan semakin maju. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin gereja kami. Kami berdoa untuk Pak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Kami berdoa untuk Pak Bambang, kami berdoa untuk Pak Edi dan semua tim yang ada ya Tuhan. Terima kasih untuk hikmat yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan atas mereka. Terima kasih Tuhan memberikan hikmat. Oh Tuhan menjaga, melindungi, memberikan ketajaman dalam penuaian yang besar yang sedang terjadi. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan yang membawa kami, gereja-Mu ya Tuhan, dalam bulan ini dengan tuntunan Tuhan yang luar biasa. Tuhan mencurahkan berkat yang besar atas setiap keluarga. Dan kami berdoa, biarlah setiap keluarga memiliki divine connection dengan Tuhan. Oh anak-anak, semuanya memiliki koneksi ilahi dengan Tuhan. Dan layak untuk menerima berkat-berkat yang besar. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas kota ini. Terima kasih untuk kesejahteraan yang Tuhan berikan atas bangsa kami, atas kota Batam. Kami berdoa untuk kesejahteraannya, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami. Terpujilah nama Tuhan yang terus memberkati jemaat-Mu, gereja-Mu, untuk dapat menangkap pesan-pesan Tuhan yang disampaikan. Sehingga gereja-Mu, jemaat-Mu akan semakin berakar ke dalam, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai Engkau mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa di dalam puri-Mu. Dan berkat Yerusalem akan dialami oleh bangsa-bangsa yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Anda semua diberkati oleh Tuhan dengan firman Tuhan, amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel yang telah hadir, yang membagikan firman Tuhan, berkat buat kita semuanya. Bapak Ibu jangan lupa nanti sore kita juga tetap datang untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang lainnya, menerima firman Tuhan, amin. Nah waktunya buat kita untuk melakukan firman Tuhan, yaitu kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Apakah Anda sudah memegang amplop atau mungkin Anda memegang handphone? Karena Anda bisa memberikan persembahan amplop dengan memasukkan dalam kotak-kotak yang tersedia di sekitar Anda. Atau Anda menggunakan handphone Anda untuk scan QR yang ada di bangku di bagian belakang Anda Bapak Ibu. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-berkat Tuhan telah kami terima sepanjang hidup kami. Ini saatnya Tuhan kami ingin memberikan persembahan dengan iman yang ada pada kami, dengan pengertian kami memberikan dengan sukarela, kami memberikan dengan hati yang bersuka cita. Kami berdoa agar setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan berkenan memberkati berlimpah-limpah. Ini doa kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu silakan bergerak untuk memberikan persembahan ke kota-kota yang tersedia. Dan nanti setelah Bapak Ibu, setelah selesai memberikan persembahan, kami persilakan untuk duduk kembali sejenak. Baik, Bapak Ibu sembari memberikan persembahan, kami rindu untuk melihat Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir pada hari ini, boleh melambaikan tangannya. Ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Oh, tidak ada Bapak Ibu, semuanya jemaat yang setia. Oleh karena itu, mari kita sebelum mengakhiri ibadah kita bangkit berdiri bersama-sama sekali lagi. Kami bersyukur Aba ya Bapa untuk setiap anugerah Tuhan, untuk setiap firman Tuhan. Tuhan telah hadir di dalam setiap pujian penyembahan kami. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan untuk hamba-Mu ini. Kiranya Tuhan memberikan terus hikmat yang ada pada Tuhan. Tuhan yang memberkati keluarga, gereja dan pelayanan di kota Pekanbaru. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah, Tuhan yang menyertai. Tuhan yang memberikan hamba-Mu ini kekuatan untuk memenangkan begitu banyak jiwa ya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang telah hadir, untuk umat-Mu yang telah hadir beribadah di tempat ini. Kami bersyukur untuk seminggu yang akan datang, kami berdoa, kami memohon penyertaan Tuhan.
Janganlah biarkan kami untuk jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan, tapi berikanlah kami kekuatan untuk melalui hari-hari kami yang ada di depan. Terima kasih Aba ya Bapa. Sebelum kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, akan bahkan melanjutkan seluruh kegiatan kami, kami memohonkan berkat daripada Tuhan atas setiap kami. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan dan wajah kita ke surga. Terimalah, pulanglah berkat daripada Allah Bapa melalui anak Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai pada hari ini, esok Maranatha, bahkan sampai kita dijemput di awan-awan yang permai. Mari umat Tuhan yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan Bapak Ibu.